Pagi Kak. Pagi menuju siang ya. Iya. Ini dengan JJ yang menghubungi saya lewat WA kemarin. Betul. Ya. Mungkin kita bisa, saya bisa memanggil mbaknya JJ gitu ya. Boleh. Dan mbaknya bisa manggil saya sesuai dengan WA kemarin. Mbaknya bisa manggil saya Bu Airin ataupun Mbak. Senyamannya Mbak JJ saja ya. Ya. Tadi dari mana Mbak? Kebetulan tadi habis kelas kan, habis kuliah itu karena ini mungkin pekan UAS, jadi tugas-tugas itu makin banyak mungkin ya. Jadi pertemuan terakhir dengan dosen. Sedikit padat gitu ya. Lumayan. Gimana rate-nya hari ini? 1 sampai 10 nih. Ini karena statistika, waduh, berapa ya? 7/10 kayak untuk hari ini statis ini. Tuh kayak 7/10 karena statis. Selain statis ada nggak? Kenapa kok 7/10? Iya, per 10. Mungkin karena apa ya? Hari ini tuh saya gak telat mungkin ya, karena saya on time hari ini alhamdulillah. Tadi pagi bangun saya lumayan cepat, jadi kuliahnya juga gak telat kayak biasanya. Berarti biasanya telat nih Mbak? Iya lumayan. Oke, biasanya telat. Oh iya, selain kuliah apa nih kegiatannya? Kalau aku sendiri, aku ikut organisasi sih kebetulan. Itu ikut BEM. Ikut BEM kebetulan. Keren sekali. Gimana ikut BEM? Mungkin Wow. sudah pertengahan periode ya? Iya, sudah hampir pertengahan sih. Gimana nih rasanya? Wow. Kayak wow banget gitu. Mungkin karena kita masih perkuliahan dan BEM-nya itu masih berdekatan, masih berdampingan lah. Jadi kadang habis kuliah nunggu sampai rapat atau nunggu sampai mulainya teman-teman gitu kan, karena di BEM juga saya lumayan sibuk, ada proker, jadi waktu di kosan juga tuh kayak kosong gitu. Maksudnya kayak Ada waktu istirahat. iya, kayak ya udah pulang cuma tidur, habis itu bangun kegiatan lagi gitu. Berarti Mbak JJ ini sangat padat banget ya jadwalnya. Lumayan padat sih. Tapi menyenangkan nggak? Menyenangkan. Organisasi, ketambahan kuliah. Iya. Menyenangkan fisik dan mental sih itu, sangat menyenangkan. Apakah ini emang dari dulu suka berorganisasi atau baru-baru kuliah ini? Kalau organisasi saya suka dari SMP. Jadi dari SMP sudah organisasi, SMA saya jadi organisasi, kuliah juga. Oke, berarti ya nggak cukup kaget gitu. Iya, ya. betul. Pasti boleh lah. Oke, aman aja. Udah sebelumnya mungkin udah pernah gitu, udah ada pengalamannya mungkin. Oke. Gitu. Lalu untuk nanti selanjutnya apakah berencana untuk mengikuti lagi? Mungkin ini tahun terakhir saya di BEM karena ini kan sudah semester 4. Yang otomatis kan besok udah semester 5, terus semester 6 dan semester 7. Jadi mau fokus ke kuliah dulu. Berarti mungkin ini tahun terakhir dan dinikmati saja ya Mbak Iya, JJ. betul. Oke, habis ini apakah ada kegiatan? Kebetulan habis ini saya harus ke rektorat ya, kebetulan karena organisasi lagi. Jadi ya kalau salah, tapi saya bertemu dengan Bu Airin dulu gitu. Oke, baik. Berarti habis ini ada kegiatan juga ya. Ada. Oke, mungkin kita dalam sesi konseling ini akan membutuhkan waktu 20 sampai 25 menit. Dan katanya tadi kan juga Mbak Citi ada kegiatan, jadi kita maksimalkan waktunya sebaik mungkin dalam waktu 20 sampai 20 menit. Apakah sedia? Bersedia. Oke, apakah ini baru pertama kali mengikuti sesi konseling Mbak Citi? Kalau sesi konseling saya pernah mengikuti, tapi bukan konseling yang bagaimana, cuman kayak bagaimana kalau misalnya saya dihadapkan dengan masalah yang gak bisa saya tangani, itu saja sih saya pernah. Berarti berkemungkinan ada yang nggak pernah, ada pernah atau enggak? Belum pernah. Konseling? Iya. Sudah pernah. Berarti pernah, berarti Mbak Jojo udah tahu ya sesi konseling itu seperti apa. Tahu. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit sesi konseling ini. Sesi konseling ini saya akan menjadi fasilitator Mbak JJ, yang dimana saya tidak akan bisa memutuskan apa yang ingin Mbak JJ lakukan. Itu akan Mbak JJ sendiri yang memutuskan, tapi kita akan mencari jalan keluarnya bareng-bareng. Dan jadi
Jadi Mbak JJ juga nggak perlu takut risau tentang cerita Mbak JJ, karena di sini saya akan selalu menjaga asas-asas kerahasiaan yang dimana juga Mbak JJ bisa leluasa menceritakan apa yang dirasakan Mbak JJ saat ini. Apakah bisa dimengerti, Mbak? Mengerti kan? Oh ya, dan saya di sini akan mencatat sedikit, ini hanya poin-poin tertentu dan ini akan menjadi catatan pribadi saya. Jadi Mbak JJ nggak perlu takut jika catatan ini tersebar luas. Mungkin Mbak JJ bisa mulai tentang apa yang ingin diceritakan dan yang mengganggu akhir-akhir ini. Mungkin di BEM-nya aja ya Kak. Karena mungkin saya kuliah dan juga saya ikut organisasi. Jadi saya itu sedikit mengalami apa ya istilahnya itu gangguan kehadap mental mungkin ya. Jadi mental saya tuh agak sedikit terguncang karena saya yang waktu awal semester 1 semester 2 tuh masih santai, tiba-tiba langsung organisasi dan mengurus UA dan lain-lain, itu jadi kayak agak terdistract banyak. Terus mungkin karena saya anaknya emang kurang dalam manajemen waktu dan juga saya pelupa banget, jadi orang itu pelupa banget dan gampang terdistract. Jadi kalau misalnya saya kayak saya disuruh A itu terus ada yang ngajakin saya ngobrol, itu nanti saya lama, jadi saya lupa dengan hal yang ingin saya lakukan, jadi malah saya ikut fokus ngobrol gitu. Terus kalau misalnya masalah manajemen waktu mungkin seperti yang saya sudah sampaikan tadi, hari ini saya nggak telat karena saya bangunnya cepat, karena kemarin juga saya kosong, jadi full di kosan. Kalau misalnya hari-hari sebelumnya itu mungkin karena padat, terus baliknya malam, terus nyampe juga harus ngerjain tugas, jadi mungkin manajemen waktu saya itu kurang di situ. Berarti mungkin ini karena perubahan organisasi juga ya, yang membuat mentalnya Mbak JJ itu terasa tersedot. Iya betul. Dan ini berdampaknya yang Mbak JJ gampang terdistract dan juga kekurangan manajemen waktu dari Mbak JJ ya. Iya. Lalu ini mulainya dari kapan hal ini? Kayaknya dari kan saya udah 2 periode ya di BEM, jadi mungkin kayak dari awal saya masuk kuliah sepertinya ya, itu saya bahkan pernah dikatain astaga JJ lagi sampai pernah diginiin oleh dosen karena memang saya telat banget dulu waktu semester 1, terus berjalan semester 2, 3, 4. Kalau 2 udah mulai, kalau 3 juga udah mulai, cuman yang semester saat ini tuh agak sedikit apa ya, 50-50 lah istilahnya, kadang on time, kadang molor gitu-gitu. Berarti ini mulainya dari semester 1 itu. Apakah pas saat SMA sudah pernah mengalami hal ini? Kalau SMA mungkin karena SMA saya deket ya, jadi saya nggak yang telat-telat banget itu enggak, cuman kadang kayak kita masuknya jam 7 dan mungkin kayak jam 7:01, jam 7:05 itu udah di sekolah. Nah kalau misalnya di kampus ini kadang saya 7:30 masih di jalan kayak gitu. Oke, berarti ya mungkin karena perbedaan waktunya juga ya. Betul. Oke, lalu untuk pas kuliah ini selain gara-gara begadang nih, apa yang membuat Mbak JJ sering telat? Macet ya kayaknya. Macet kayaknya nih. Karena mungkin karena kosan saya lumayan jauh ya, 30-40 menit dari sini. Jadi itu agak kehalang gitu. Kadang kalau saya udah berangkat cepat, cuman karena di jalannya kan kita tidak tahu kondisi jalan seperti apa, jadi ya kadang nyangkutnya di situ sih. Berarti begadang ini juga ada penyangkutannya juga ke macet juga ya. Betul kayaknya. Selain macet nih ada nggak pengalaman yang lain? Selain macet, kayaknya nggak ada. Aku cuma 2 sih. Kayak kalau telat bangun macet atau nggak siap-siapku yang lama. Oke, berarti ada 3 ya. 3 sekarang 3. 3 3 betul. Lalu yang ingin dirubah berarti apa dari diri Mbak JJ? Kayaknya ini sih, mungkin karena masih BEM jadi kayaknya mau beristirahat dulu, nanti pas semester 5 atau semester 6 mungkin saya akan istirahat dan apa ya, ibaratnya itu kita mengecas diri kita karena saya
gak bisa manajemen waktu itu gara-gara dari situ. Kalau dari diri saya sendiri seperti itu. Terus susahnya saya bangun tidur ini sih, mungkin kalau misalnya udah kita terlelap banget kan susah ya buat bangunnya itu. Jadi kadang bangunnya pun tuh mepet-mepet gitu, karena emang udah enak tidur tapi harus dihadapkan dengan hal-hal lain lagi. Berarti apa itu namanya? Berarti dari Mbak JJ sebelumnya apakah ingin berhenti juga di BEM karena gara-gara kurang manajemen waktu ini, atau berpikiran yang lain? Kalau berhenti pasti saya akan berhenti, cuman kalau masalah manajemen ini sebenarnya dari diri kita nggak sih Kak? Mungkin kalau dari diri kita aja ya, mungkin karena kayak saya orangnya emang dari dulu moloran, jadi ya udah mau gimana, tapi saya udah berusaha untuk mengubah itu semua. Jadi kayak kadang misalnya acara jam 5, jam 3 udah siap-siap gitu. Berarti apakah sebelumnya pernah dirubah, lalu apa yang pernah dirubah dari diri Mbak JJ yang tentang manajemen waktu ini? Caranya gimana? Apakah Mbak JJ udah mengetahuinya? Udah sih, aku kalau misalnya telat bangun gitu biasanya aku pasang alarm kebetulan. Karena di rumah tuh kan ada dua yang buat alarm, jadi buat satunya HP, satunya jam. Jadi kadang di HP itu nggak bunyi, di jam tuh pasti kayak kring gitu kan, gede, jadi pasti bangun. Terus kalau untuk di HP, kalau misalnya saya molor itu biasanya per 5 menit nanti saya pasang alarm, atau nggak per 10 menit, jadi biar langsung bangun gitu. Karena emang susah ya buat bangun tidur. Terus kayak notifikasi alarmnya itu mungkin gede gitu, jadi biar bisa mengatasi molornya itu, bangun tidurnya itu. Oke, berarti ada banyak alarm yang dipasang Mbak JJ. Betul, banyak Tapi sekali. dari diri Mbak JJ tetap aja Nah, gitu itu ya. mungkin karena kurangnya istirahat kayak gitu. Oke. Itu kalau misalnya pagi ya, tapi kalau misalnya udah siang atau sore tuh saya bisa untuk manajemen waktu gitu. Susahnya itu di pagi sih kebetulan, jam 7-an gitu-gitu. Apakah dari diri Mbak JJ ingin bangun jam 7-an terus udah jam 7-an udah siap, udah mau berangkat gitu? Malah saya maunya sebelum jam 7 saya udah berangkat, itu kayak kadang jam 6 sudah bisa jalan, jadi saya harus siap-siap dari jam 4 atau nggak jam 5. Berarti dari Mbak JJ juga pengen sekali untuk bangun jam 7. Lebih baik jam 7 udah siap. Iya. Tapi dari diri Mbak JJ masih begadang. Masih begadang, masih mengerjakan mepet-mepet waktu. Harusnya dari Mbak JJ kan juga dirubahnya dari pelaku itu ya. Iya, betul. Mulai hidup sehat ya harusnya. Iya, harus. Oke, apakah dari memasang alarm ini apakah sudah pernah efektif nggak? Efektif menurutku, karena gini, karena mungkin aku di kosan sendiri, jadi kan gak ada yang ngebangunin kita. Kalau misalnya kita di rumah tuh kan ada yang bangunin, jadi kalau misalnya ada alarm tuh kan kita pasti langsung bangun gitu, tanpa ada yang harus ngebangunin. Alarm kan ngebangunin kita. Berarti mungkin cukup efektif gitu ya. Iya, lumayan. Lalu untuk kedepannya nih, apakah dari diri Mbak JJ tahu cara untuk mengubah perilaku yang kurang manajemen waktu ini, ataukah masih mencari-cari? Aku sih sudah ya, kalau nggak dengan alarm itu ya nggak ada lagi sih kalau aku. Atau ini, aku kadang kalau misalnya emang kayak capek banget terus bangunnya tengah malam, tidurnya tengah malam, biasanya aku nitip ke tetanggaku sih buat digedor-gedorin. Itu cara kedua. Buat digedor-gedorin. Lalu selain planning lainnya, selain alarm ataupun digedor-gedorin dengan tetangga, pasti kan tetangganya juga nggak akan selalu di rumah kan, dan juga pasti nggak akan selalu membangunkan Mbak JJ karena punya kesibukan yang lainnya. Kayaknya cara yang paling efektif kalau nggak alarm, hidup saya sih Kak. Hidup saya harus yang benar-benar sehat, kayak tidurnya cukup, manajemen tugas itu semua harus dari diri saya. Karena kalau menurut saya, kalau nggak dari diri sendiri, dari siapa gitu. Iya, berarti dari diri sendiri. Tapi Mbak JJ pernah berpikiran nggak untuk membuat notes ataupun hal-hal lainnya yang berbau-bau untuk manajemen waktu, atau journaling? Mungkin journaling. Kalau notes itu mungkin karena saya udah sampaikan tadi, saya orang yang pelupa, jadi dan gampang ke distract. Itu biasanya misalnya ada tugas di hari ini gitu,
saya catat di notes. Nanti udah catat di notes, saya catat juga di HP saya, di alarm saya. Jadi nanti kayak misalnya tugas tanggal 29 itu saya deadline itu tanggal 29, tapi saya pasang tanggal 28. Jadi biar itu agak ada huru haranya atau bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Selain notes, apakah Mbak Jeje pernah berpikiran untuk membuat planning lain selain notes yang berbau notes sih? Kalau notes alarm apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Baru 2 itu aku. Nah, mungkin yang efektif buat diri aku sendiri. Oke, mungkin dari 2 itu ya, dan mungkin bisa dilakukan lagi gitu ya. Dan notes ini kan juga pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Yang dampak negatifnya pasti tadi Mbak Cici kan seringnya pelupa, dan dimana itu pasti kayak kalau dicatat di buku tuh pasti nggak efektif ya. Iya, nggak akan sering dibuka gitu kalau di buku. Makanya aku sering tuh di notes, karena selama aku di BEM ini jadinya aku bawa kemana-mana, karena misalnya Jiji disuruh ini aku harus nyatet gitu. Nanti kalau udah selesai aku checklist biasanya. Jadi aku sering bawa kemana-mana karena itu pun kecil kan, jadi cukup di dalam tasku gitu. Berarti mungkin itu juga. Terus dampak positifnya juga pasti dari HP tadi, jual notes di kalender gitu ya, iya, Mbak, biar kalau ada alarm tuh kedengeran gitu ya. Oke, apakah Mbak Jadi pernah melakukannya untuk melakukan kedepannya? Kayak untuk kedepannya mulainya kapan? Untuk membuat kalau alarm ini? Kayaknya untuk memulai itu udah dari lama saya memulai, cuman untuk memperbaiki hal-hal yang lama itu mungkin akan saya mulai jika saya sudah siap. Karena saya juga sudah berusaha untuk mulai memanajemen waktu dan kelupaannya saya ini, karena lupa ini kan emang manusiawi sekali kalau menurut saya. Jadi dan saya pun punya cara mengatasi lupanya saya dengan cara notes, kalender ataupun alarm gitu. Besok ini bisa nih gas saya kan. Bisa nih Bu. Oke, mungkin kita beri waktu semingguan ya. Boleh. Dan kita bisa mulai evaluasi lagi minggu depan. Dan saya berharap juga Mbak Dede melakukannya dengan konsisten ya. Amin. Dan gak lupa ya. Itu dia susahnya Bu. Oke, kalau enggak nanti saya akan mengechat setiap hari ya kepada Mbak Juji untuk mengingatkan tentang notes dan kalender tadi. Saya berharap banyak sekali kepada Mbak Juji, dan semoga Mbak Juji bisa melakukannya lebih baik dari sebelumnya. Dan tentang manajemen waktu ini semoga aja bisa memperbaikinya lebih baik, dan Mbak Juji bisa melakukannya dengan baik dan berdampak baik kepada Mbak Juji ya. Mungkin sesi konselingnya kita cukupkan ya. Apa nih manfaat yang bisa diambil dari diri Mbak Jeje tentang cerita tadi dan planning kedepannya tadi? Apakah sulit juga menurut Mbak Jeje? Mungkin karena saya udah ceritakan ke Bu Airin, jadi rasa yang saya simpen tuh udah kebuka gitu. Dan mungkin berdampak ke saya sendiri, karena ini kan perubahan dari kita sendiri ya. Kalau misalnya kita aja nggak berubah, gimana manajemen waktu dan pelupaan ini mau berubah gitu sih. Lalu untuk planning tadi ya semoga planning yang saya buat itu dengan lebih mencatat hal-hal yang penting atau biar saya terhindar dari lupa. Terus untuk alarm dan hidup sehat saya mulai saya terapkan di besok atau ketika saya sudah menemukan titik di mana saya bisa membagi waktu. Berarti ada harapan besar juga ya di notes ini, dan semoga apa yang ingin Mbak Jeje lakukan bisa tercapai. Amin. Mungkin sesi konseling kita sudah sampai sini saja. Bisa dapat saya jelaskan bahwa di sini Mbak Jeje ingin merubah perilaku yang dimana kurang memanajemen waktu Mbak Jeje buruk, sering terlambat dan hal lainnya. Terus juga tadi Mbak Jeje sudah melakukannya dengan alarm, tapi itu ada efektif dan tidak efektifnya. Yang dimana Mbak Jeje kadang-kadang juga begadang, itu efek begadang yang dimana kalau bangun pagi tidak bisa bangun pagi, jadi seringnya terlambat gara-gara begadang tadi. Terus dan juga
kita sudah membuat planning tadi, beberapa planning yang dimana yang pertama ada notes. Notes itu juga ada dampak baik dan buruknya kepada Mbak JJ, tapi saya berharap dampak buruknya bisa hilang digantikan dengan dampak positifnya. Terus yang kedua ada alarm, walaupun tidak efektif tapi kita akan mencoba lagi dan semoga efektif untuk seminggu ke depannya. Dan juga Google Calendar itu kan juga ada pengingatnya, yang dimana tadi juga Mbak JJ mengatakan bahwa itu walaupun ada acara tanggal 28 tapi Mbak JJ setting kalendernya tanggal 27 gitu ya, biar gak gerusak-gerusuk ke depannya gitu ya. Dan juga saya berharap apa yang dikatakan Mbak JJ tadi bisa terlaksanakan seminggu ke depan dan bisa membuat perubahan di perilaku Mbak JJ juga ke depannya. Setelah itu kita akan mengevaluasi lagi di pertemuan berikutnya ya, dan mungkin di hari dan jam yang sama mungkin ya Mbak. Boleh, nanti mungkin saya bisa menghubungi Bu Airin kalau misalnya saya kosongnya kapan gitu. Oke, mungkin kita akan membuat jadwal lagi ke depannya ya dengan lewat WA ya. Oke, saya berharap apa yang diinginkan Mbak JJ bisa tercapai. Mbak JJ sudah keren sekali di sini, sudah menceritakan apa yang dirasakannya dan apa yang ingin dirubah dari diri Mbak JJ. Saya berharap banyak sekali kepada Mbak JJ ya. Terima kasih Mbak JJ, dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita akan mengevaluasi minggu depannya ya. Terima kasih. Makasih Mbak, Dan selamat melanjutkan kegiatannya. Iya.